Yayasan Forum Silaturahmi Barisan Benteng Pajampangan atau YSFBBP melantik 10 cabang kota dan kabupaten di Jawa Barat. Pelantikan 10 cabang tersebut digelar di kantor Yayasan Forum Silaturahmi Barisan Benteng Pajampangan di Kampung Pasir Pulus, Kelurahan Jampang Kulon, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Bukan hanya pelantikan, Ketua YSFBBP juga melakukan pemberian santunan kepada para anak yatim, duafa, serta sejumlah santri di wilayah Pajampangan. Acara tersebut juga dihadiri Kesbangpol, Muspika Kecamatan Jampang Kulon, serta sejumlah unsur lainnya. Ini alhamdulillah sudah adakan pelantikan 10 kabupaten. Alhamdulillah lancar, sukses, tidak ada kendala apa-apa. Ini untuk menyambut HUT RI juga ya, untuk menyambut RI. Ini dari beberapa ormas, mungkin ini dari 16 ormas. Ya mungkin tidak sebut namanya, ini 16 ormas semua hadir. Harapan saya ormas-ormas yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di Jawa Barat dan Indonesia, supaya tetap bersatu, cinta damai, anti anarkis. Dengan dilantiknya 10 cabang YSFBBP, Ketua KPK Pasundan DPD Kabupaten Sukabumi ucapkan rasa bangga kepada YSFBBP yang sudah tersebar di wilayah Jawa Barat. Alhamdulillah, ini Yayasan Forum Silaturahmi Benteng Pajampangan sangat luar biasa. Semangat untuk semuanya, para undangan dan juga nampak hadir, dan para semua DPC yang sudah sangat steril, termasuk saya Ketua DPD Lembaga KPK Pasundan, sangat erosi dengan Yayasan Forum Silaturahmi Benteng Pajampangan. Semangat buat beliau dan juga yang sangat luar biasa buat saya. Alhamdulillah. Dari Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan. Lancip di hari sejak ayeuna sampai jajan. Yang kita nikmati hari ini adalah ikhtiar dari para pendahulu kita yang kita muliakan dan kita hormati. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebaikan dan kejayaan dari generasi masa depan. Halo sahabat putar-putar, apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, karena bulan ini bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bogor yang ke-540, saya dan tim putar-putar mengucapkan Dirgahayu Bogor yang ke-540. Semoga Kota Bogor menjadi kota yang semakin asri dan makin maju ya. Dan yang pasti, gak macet lagi. Pada perhelatan perayaan Hari Jadi Bogor ke-540 kali ini, pemerintah Kota Bogor memeriahkan dengan beberapa acara, yang salah satunya adalah acara Surya Kencana Festival. Apa sih acara festival Surken atau Surken Fest ini? Nah, jadi Surken Fest ini merupakan sebuah acara yang memanjakan UMKM di Bogor dan juga memuaskan para warga Bogor yang sudah haus akan acara seperti ini. Acara ini nih jadi diharapkan jadi pelepas rindu bagi warga Kota Bogor yang menantikan acara besar setelah 2 tahun ke belakang. Semua kegiatan outdoor terhenti akibat pandemi COVID-19. Oke, yuk ikut saya dan tim putar-putar untuk melihat kemeriahan acara Surken Fest ini. Jam segini Jalan Surya Kencana sudah mulai banyak tenda-tenda dan juga sudah terlihat beberapa pengunjung yang berdatangan. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu, acara ini dimulai dari jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 10 malam loh. Dan untuk kalian yang kesini jangan ketakutan lapar atau kehausan. Di sepanjang Jalan Surya Kencana, kita akan dimanjakan oleh beberapa macam jenis makanan dan minuman yang tertata rapi di sepanjang Jalan Surya Kencana ini.
Jadi beberapa perwakilan UMKM yang ada di Kota Bogor, mereka secara terkoordinir menjajakan baik makanan, minuman untuk memeriahkan acara ini. Jadi kalian gak usah khawatir kelaparan ya. Acara Surken Fest ini sendiri diramaikan bukan hanya UMKM saja loh, tapi acara ini akan dimeriahkan mulai dari festival seni budaya, atraksi barongsai juga ada. Wah, seru banget nih. Dalam perhelatan hari ini, Pak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor sangat mensupport sekali acara Surken Fest ini. Sebelum acara berlangsung, Pak Wali Kota sengaja mengecek kesiapan acara dimulai dengan melihat-lihat stand UMKM yang sudah terisi sepanjang Jalan Surya Kencana, sambil menyapa pengunjung yang sudah hadir atau sekedar berfoto bersama pengunjung. Sambil berjalan menikmati jajanan UMKM di sepanjang Jalan Surken, pengunjung juga akan dimanjakan oleh alunan musik yang dibawakan oleh para seniman jalanan. Duh, jadi inget kampung deh kalau udah denger lagu ini. Nah, pemirsa, semakin sore kayaknya pengunjung Surken Fest ini semakin banyak ya. Jadi khawatir juga nih, bagaimana ya keamanan dan juga kenyamanan acara ini? Nah, ternyata di sana itu banyak petugas keamanan dari Satpol PP. Yuk, kita tanya tentang keamanan acara hari ini. Kebetulan kita ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka Festival Surken. Ini juga berkaitan dengan Hari Jadi Bogor yang ke-540. Pol PP dalam hal ini pertama yaitu menempatkan beberapa personil dalam rangka suksesnya acara dari awal Jalan Surken sampai ke Gang Aut, dengan beberapa personil dengan tujuan supaya acara ini bisa terselenggara dengan sukses. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang baik, terutama bagi UMKM, dan bisa menjadikan destinasi bagi warga yang selama ini mungkin kena dampak dari COVID, ya. Mungkin. Sebanyak 30 peserta pasar dadakan yang mengisi stand turut andil dalam memeriahkan HUT RI ke-77 tahun. Pasar dadakan yang diprakarsai oleh Forum UMKM dan IKM Kecamatan Cigombong ini menarik perhatian dari pengunjung. Pasar dadakan yang dibuka langsung oleh Camat Cigombong selama 2 hari kemarin merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian. Pasalnya selama 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Pasar dadakan ini diapresiasi oleh Camat Cigombong Irwan Somantri. Selain untuk mengenalkan produk lokal para pelaku usaha di wilayah, sehingga keberadaan UMKM dan IKM lebih dicintai oleh warga masyarakat sebagai produk lokal. Ibu-ibu bapak sekalian, 2 tahun kita masa pandemi ya kemarin ya.
Semua sektor terpukul karena pandemi ini. Di antaranya sektor ekonomi. Semua kegiatan perekonomian dan lain-lain semua terhambat. Alhamdulillah menurut penelitian bahwa salah satu-satunya sektor ekonomi yang bisa survive dari pandemi itu adalah UMKM ini. Walaupun mereka kecil-kecilan tetapi mereka berjalan gitu ya. Berjalan istilahnya untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan. Kita bisa berkumpul hari ini untuk support kegiatan UKM Kecamatan Cigombong. Untuk tujuannya supaya produk-produk UKM kita lebih dikenal di daerah kita sendiri sebelum kita maju ke kabupaten, ke nasional dan internasional. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Pasar dadakan yang dilaksanakan oleh Forum UMKM Kecamatan Cigombong, saya lihat sukses, lancar, dan insya Allah berkah selama 2 hari ini. Dan ini merupakan suatu contoh yang perlu kita teruskan. Yang mudah-mudahan jangan sampai di sini. Ya kalau bisa 1 bulan, 3 kali terus. Dan setelah saya lihat produknya alhamdulillah sudah sangat mantap Pak, standar perlu dipertahankan. Diharapkan dengan adanya pasar dadakan ini para pelaku usaha sangat terbantu pemasaran, bahkan tidak berhenti dan terus berkelanjutan digelar. Meskipun produk lokal Kecamatan Cigombong namun sudah menembus pasar internasional. Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Pemulihan ekonomi ini. Kalian masih di depan televisi kan? Masih banyak loh keseruan di Surken Fest ini. Selain pengunjung yang menantikan barongsai dan penampilan dari sanggar seni, masih banyak loh yang kita dapetin di sini. Nah, salah satunya yang ini nih. Jajaran UMKM sepanjang Jalan Surken yang banyak membuat perut kalian panik pastinya. Ada apa aja sih UMKM ataupun jajanan yang berada di sepanjang Jalan Surken? Yuk kita tanya-tanya salah satu pengisi stand UMKM yang berada di Surken Fest ini. Selamat sore, perkenalkan nama saya Listi dan rekan saya Emir Muhammad Zabidi. Kami merupakan distributor BS1 untuk wilayah Kota Bogor. Saat ini kami sedang mengikuti program Festival Surya Kencana yang sedang diadakan dalam rangka ulang tahun Kota Bogor. Produk yang kami jual adalah apa, Mas? Kami menjual produk air minuman dalam kemasan yang memang punya khasiat lebih baik gitu, dan kami di sini sangat antusias melihat program acara yang diadakan oleh pemerintah Kota Bogor ya, dan bisa dilihat masyarakat pun sangat ramai ya. Harapan kami untuk penjualan BS1 di acara ini yang pertama masyarakat Kota Bogor bisa mengenal produk kami lebih luas. Dan juga tentunya bisa mengimprove penjualan kami, dan yang terpenting adalah masyarakat Kota Bogor bisa familiar dengan produk BS1 ini. Kami dari BS1 mengucapkan selamat Hari Jadi Bogor yang ke-540. Semoga semakin jaya. Nama saya Nancy, kita jualan kopi bubuk Basipit, kopi legendaris Bogor sejak tahun 1925. Kopinya kopi Robusta dan kita ada juga kopi Arabica. Dengan adanya event ini kami berharap sih warga Bogor lebih mengenal kopi Basipit. Ya kami sangat mendukung ya, berharap event ini bisa berlanjut setiap tahun. Kita punya 2 produk yang baru, ini kopi Basipit yang berbentuknya udah saset, lebih praktis, kopi dan gula. Satu lagi kita punya kopi sasetnya hanya kopi aja.
Jadi ini kopi hitam aja, yang ini kopi plus gula. Selamat Hari Jadi Kota Bogor ke 540. Semoga Bogor semakin berjaya. Wah, pemirsa putar-putar, hari udah semakin sore nih. Dan pengunjung Surken Fest sudah semakin memadati jalan di sepanjang Surya Kencana. Nah, menurut kabar nih, acara malam dimulai kalau sudah datang penampilan barongsai sama iring-iringan sanggar seni nih. Wih, menarik nih. Yuk, sambil menunggu barongsai datang, kita lihat-lihat dulu suasana Surken Fest di waktu malam. Tuh kan bener, akhirnya datang juga nih barongsai dan iring-iringan dari sanggar seni. Wah, makin seru aja nih acara hari ini. Kayaknya gak abdol nih kalau kita nggak tanya-tanya pengunjung tentang acara Surken Fest hari ini. Saya Caca dari Bantarjati. Saya Salinita Putri dari Bantarjati. Saya Talita dari Bantarjati. Acaranya rame ya, meriah. Banyak penggelaran budaya juga bagus. Terus banyak kuliner-kuliner juga. Lebih diatur biar tertib. Iya. Gitu aja, cuman masih pabelit gitu loh, ngerti gak sih? Ya pokoknya begitu dah. Semoga tahun selanjutnya bisa diadain juga ya. Kayak gini lagi ya. Selamat Hari Jadi Bogor yang 540. Dengan Bunga, Dengan Ayong, Jinap. dari Surken. dari Surken. Ya, sama. Baru datang. Iya, baru datang karena tadi hujan. Ya. Tahu dari ini kayak pamflet yang tersebar. Acara seru ya. Ya cukup meriah dan rame banget sih minat warganya. Yang kurang apa ya? Gak ada sih. Harapannya semoga Bogor lebih bagus lagi, lebih Fasilitasnya lebih baik lagi sih ke depannya. Saya Zahra dari Empang. Dari Sahabat, Bogor Empang. Iya, aku sahabat dari Empang juga sama. Iya, sengaja. Seru. Rame banget ya. Asik, seru. Apa ya? Bareng lagi, dasar. Enggak sih, cuman hujan aja tadi ya. Iya, Jadinya itu nggak doang asik, sih yang iya. tapi sebentaran. Apa dong? Apa udah sih? Udah bagus. Ada lagi nanti tahun depan ya. Makanan juga Makanan tadi kita juga lihat sih ya. ya. Barongsai kita belum lihat deh. Iya, belum lihat barongsai. Selamat Hari Jadi Bogor yang ke-540. Semoga Bogor semakin maju. Dodol Tenjo adalah salah satu makanan tradisional warga asli Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sejak zaman dahulu, dodol tidak pernah lepas dari setiap acara bagi warga Tenjo, mulai dari hajatan hingga upacara keagamaan. Tim MGS TV mendatangi salah satu produsen dodol yang sudah berdiri sejak 20 tahun silam, yakni Dodol Ito Masito yang terletak di Kampung Cilaku Ciputih, Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sementara usaha miliknya diwarisi dari orang tuanya, Ito Masito merupakan generasi kedua. Menjelang lebaran pesanan dodol Ito terus meningkat. Ito mempekerjakan adik dan saudaranya untuk pembuatan dodol hingga sampai pengemasan. Sementara itu, Ito mengaku untuk memproduksi dodolnya, ia harus menyiapkan sejumlah bahan, seperti gula merah, gula putih, beras ketan, dan kelapa.
Semua bahan tersebut akan diracik sendiri, kemudian Ito dalam prosesnya produksi tersebut memakan waktu hingga 8 jam. Di hari biasa dirinya produksi dodol hanya menggunakan 2 kali saja atau dalam sehari hanya 35 kilo dalam 1 kali produksi. Sementara untuk memproduksi di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, Ito memproduksinya hingga 2 kali lipat. Berarti 20 tahun lebih kayaknya ya? 20 tahun lebih? Ya perkiraan sih, 20 tahun lebih. Nah, kalau sehari itu berapa kilo atau kuintal Bu untuk sekali produksi? Sehari buat hari-hari aja ya? Buat hari-hari tuh seminggu bisa 4 kali bikin. Satu adukan tuh nyampe 35 kilo. Tuh kalau buat hari-hari biasa. Tapi kalau buat hari besar ya kayak Ramadan tuh satu harinya bisa 4 haruan itu. Gitu aja sih. Nah, salah satunya yaitu dodol Ito ya. Itu adalah usaha rumahan yang dilakukan oleh warga desa Cilaku, membuat sebuah kue dodol yang itu juga sangat menarik konsumen dari luar untuk meminati dan membeli dodol tersebut. Karena juga produksi dodol tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan warganya. Apa dodol tersebut sebagai ikon dari desa Cilaku? Dodol Ito yang diproduksi oleh warga desa Cilaku menjadi salah satu ikon juga ya untuk Kecamatan Tenjo umumnya, khususnya untuk desa Cilaku, karena selama ini banyak warga atau warga dari luar yang beramai-ramai untuk membeli dodol Ito, karena juga sudah mulai terkenal luas ke luar wilayah desa Cilaku dan Kecamatan Tenjo. Ketua Karang Taruna Desa Cilaku Suherman Oki, dodol tersebut secara detail merupakan ikon khas wilayah Kecamatan Tenjo, khususnya Desa Cilaku dan sebagai identitas wilayah sekaligus wajah kebanggaan Kecamatan Tenjo saat ini. Selain itu, Kecamatan Tenjo merupakan tujuan wisatawan akan kaya potensi. Sejak lama dikenal sebagai salah satu ikonik kuliner, salah satunya dodol khas Desa Cilaku ini. Sementara itu, lokasinya yang strategis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, Banten yang menjadi pendukung produk ini tembus ke pasar ibu kota. Menurut saya, dodol tersebut secara detail merupakan ikon khas wilayah Kecamatan Tenjo, khususnya Desa Cilaku, dan sebagai identitas wilayah sekaligus wajah kebanggaan Kecamatan Tenjo saat ini. Selain itu, Kecamatan Tenjo merupakan tujuan wisatawan akan kaya potensi. Sejak lama dikenal sebagai salah satu ikonik kuliner, salah satunya dodol khas Desa Cilaku ini. Sementara itu, lokasinya yang strategis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menjadi pendukung produk ini tembus ke pasar ibu kota. Saya berharap para pemuda khususnya Karang Taruna Desa Cilaku bisa melakukan hal yang sama, menciptakan lapangan kerja dengan potensi yang ada di wilayahnya, karena potensi tersebut bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut, Ito berharap pemerintah setempat turut dalam membantu untuk kelangsungan produk dodol ini. Dirinya menginginkan adanya program ataupun pelatihan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dalam sukses berwirausaha. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan. Acara perhelatan hari ini yang bertepatan dengan Hari Jadi Bogor yang ke-540, banyak pengunjung dari seantero kota Bogor datang untuk menghadiri dan memeriahkan acara Surken Fest. Antusias warga Bogor terhadap acara ini sangat terlihat dari banyaknya pengunjung, baik dari warga masyarakat biasa hingga pejabat negara.
Ini adalah satu fakta sosial bahwa nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat seperti yang kita saksikan malam ini. Tidak ada batas suku, ras, agama, dan antar golongan. Orang datang ke sini dengan sukaria, sukacita, memperingati apa? Sesuatu yang hilang. Ini adalah simbol kangen. Manusia, masyarakat itu butuh manusia yang lain. Dan manusia adalah cermin bagi manusia yang lain. Jadi Wilujeng Mapag Tahun, Nuka 540, Kota Bogor. Sakitu ti abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nih statement dari pengunjung yang sangat antusias dan berharap acara seperti ini dilakukan setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Bogor tercinta. Dan saat ini saya berada di kawasan Surya Kencana. Saat ini terlihat ramai sekali. Kayaknya jiwa reporter saya muncul ya. Maklum berada di Mega Suara. Dan saya sebagai pengunjung merasa senang dan bahagia banget. Kebayang dong 2 tahun terbelenggu. Kebebasan kita semuanya oleh masker dan jarak, tapi sekarang alhamdulillah dalam rangka ulang tahun Bogor kita bisa merayakannya dengan Festival Surya Kencana. Keren banget, selamat, bravo pokoknya buat Bogor. Merdeka! Hari semakin malam, hujan yang mengguyur tidak mengurangi pengunjung untuk terus menikmati, dan yang pasti ada yang ditunggu nih pastinya. Mau tahu apa yang ditunggu pengunjung sampai mau berdesak-desakan hujan-hujanan? Kalian pasti penasaran. Sampurasun. Goreng. Oh yaudah. Saya mau bagi-bagi hadiah. Dapat hadiah, mana hadiahnya? Mana hadiahnya? Langsung. Mana ibu? Ibu ini. Silakan ibu. Ya, ibu dari pagi. Mic-nya. Ibu dari mana? Dari Bangka Tengah. Oke, jawabannya apa? 3 Juni hari lahir Bogor. Kenapa? Hari jadi Bogor. Iya, hari jadi Bogor. Hari Bogor. Iya, kenapa pertanyaannya? Nggak tahu? Nggak tahu ibu. Kenapa 3 Juni diperingati jadi hari lahir Kota Bogor? Iya, kenapa? Udah, kalau ibu dari pagi kasih hadiah nggak apa-apa. Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Sepeda, ada sepeda? Ada. Mana sepeda? Sini sepeda. Tolong dibantu sepeda. Ada. Sepeda. Depan. Sebentar dulu, sebentar. Nah. Ayo, kenapa 3 Juni jadi hari lahir Kota Bogor? Tadi yang jawab siapa? Ini, boleh. Kenapa? Merdekanya Pajajaran. Merdekanya Pajajaran, salah! Oh, ya, siapa yang tahu? Itu, yang hitam. Ya. Sini. Ayo, sepeda. Silakan berdiri Bapak Kapolres Bogor. Silakan berdiri Bapak Dandi Bogor. Silakan berdiri Bapak Dan Pom. Wakil Ketua DPRD Kang Dadang. Ada Kang Fajar DPRD Kota Bogor.
Dan satu lagi, silakan bersama saya. Tahu yang ini siapa? Yang tahu namanya dapat hadiah. Ayo. Ini hadiahnya. Ayo. Sebutkan namanya. Ini. Ya, tahu ini siapa? Siapa? Ina. Ina siapa? Salah. Ibu. Yana Ardian. Siapa Ibu Yana teh? Wali kota. Ibu Wali Kota. Ibu Yana, Ibu Ana. Jabatannya apa kalau Ibu Wali Kota? Ketua PKK betul. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, warga Kampung Cimenteng, Desa Pada Asi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, menggelar berbagai perlombaan tradisional Sabtu 20 Agustus 2022 kemarin. Mulai dari memasukkan benang ke dalam jarum, balap karung, balap kelereng, makan kerupuk, berebut uang logam, hingga memasukkan paku ke dalam botol, mereka ikuti dengan antusias bahkan hingga malam hari. Menurut Panitia HUT RI ke-77 Kampung Cimenteng Rusliandi, kegiatan lomba di kampungnya menggunakan alat tradisional. Meski sempat vakum 2 tahun tidak dilaksanakan karena adanya COVID-19, pihaknya berharap kedepannya lomba akan tetap dilaksanakan secara meriah. Dikatakan Aden peserta lomba anak-anak mengaku senang. Dari 5 lomba yang diikutinya, 3 lomba berhasil dimenangkannya. Gimana perasaannya tadi menang? Senang. Senang ya? Ikut lomba apa aja? Lomba karung, kelereng, botol, kerupuk. Menang ya? Pengen ikut lagi nggak? 5. Ya? Pengen menang lagi? Pengen. Sementara itu kegiatan lomba dilaksanakan dengan meriah. Peserta juga antusias dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Dari Pada Asi, Cisaat, Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika. Halo sahabat putar-putar, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa jaga terus kesehatan kalian dengan selalu meluangkan waktu untuk berolahraga. Dan pastinya juga jangan lupa selalu makan makanan yang sehat ya. Oh iya sahabat putar-putar, kalian udah tahu kan yang namanya brownies? Cemilan manis yang cocok banget nih nemenin kita saat ngeteh atau ngopi di pagi hari. For your information, brownies ini ditemukan pertama kali karena ketidaksengajaan atau bisa dibilang kesalahan dalam membuat kue. Gak sengaja aja enak ya, apalagi kalau disengaja. Hai sahabat putar-putar, pada episode kali ini sahabat akan kita ajak mengunjungi sebuah aktivitas pembuatan brownies. Tapi ada yang menarik loh dari kegiatan ini. Kalian mau tahu? Makanya jangan ganti channel TV kalian, ikutin terus kegiatan kita dalam program acara Putar-Putar. Kegiatan kelas baking anak ini bisa dibilang sangat berbeda dengan kelas baking anak yang terkenal lainnya.
dengan mengandalkan proses baking full hands-on atau praktek langsung yang mana anak-anak akan dilibatkan langsung dari proses awal, yaitu memperkenalkan bahan, menimbang bahan, memanggang brownies sekat sampai proses packaging. Nah, ada yang menarik nih pada saat mereka harus memberikan topping pada brownies. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan tampilan unik dan cantik di setiap kue mereka. Inilah momen paling seru di mana anak-anak diberikan kebebasan di dalam mempercantik brownies mereka. Tidak main-main loh, waktu atau durasi kelas baking anak ini, mereka diajarkan selama total 4 jam termasuk waktu isoma. Kita aja yang ngelihatnya kesel. Tapi bagi mereka waktu selama itu sebentar. Maklum, di sela-sela itu mereka banyak bercanda. Maklum lah ya, kan mereka masih anak-anak. Tapi yang menariknya selama kelas mereka lebih puas untuk belajar, bertanya, dan terlibat langsung di setiap proses baking. Namaku Valindria, biasa dipanggil Val. Ini di Lorasa. Hari ini kita baru selesai melaksanakan kelas baking anak. Gitu. Saya di Lorasa sebagai owner dan saya juga sebagai foundernya kelas baking anak di Lorasa. Saat ini menu di Lorasa memang baru brownies sekat. Seperti ini, brownies sekat. Kenapa saya memilih brownies sekat? Karena dengan brownies sekat itu lebih colorful, anak-anak bisa memilih berbagai macam topping. Biasanya kan kalau jual brownies tuh cuma toppingnya keju semua, atau kacang semua, atau cuma 3 topping, keju, kacang, coklat gitu. Saya menyediakan anak-anak itu untuk berkreasi gitu dengan brownies sekat buatan mereka. Di kelas brownies sekat ini, hari ini adalah batch yang ke-8. Hari ini kebetulan adalah private playdate dari alumni TK Kinderfield Depok. Ada 12 anak. Sama dengan kegiatan dengan batch sebelumnya, kalau brownies sekat itu saya pada saat mereka baru datang tentunya kita melaksanakan prokes ya. Seperti yang tadi bisa dilihat, cuci tangan, cuci kaki. Tapi sekarang saya sudah meminta mama-mama untuk memakaikan anak-anaknya kaos kaki gitu. Sehingga lebih mudah, terus lebih siap untuk berkotor-kotoran. Terus yang kedua, saya akan memperkenalkan kepada Ananda, peserta kelas baking anak, bagaimana sih bentuknya brownies sekat itu gitu. Lalu mereka akan dapat free tester. Tentunya yang nggak alergi ya. Kalau alergi saya larang untuk mencoba gitu. Jadi walaupun ada anak yang nggak alergi tetap bisa ikut kelas baking anak ini. Tapi browniesnya bisa buat keluarganya gitu. Hari ini mulai belajar dari menimbang. Dari mengenal dulu ya. Semua mengenal dulu bahannya gitu ya. Terus menimbang semua bahan basah, bahan kering gitu. Sampai ke teknik double boiler. Itu kan anak-anak melelehkan coklat, butter, dan oil di atas kompor gitu. Nah semua tuh ada tekniknya gitu. Jadi sampai ke packaging pun Lorasa ajarkan. Karena di packaging itu dibutuhkan keterampilan melipat kardus packaging. Lalu mereka harus menyusun brownies sekatnya dengan rapi di dalam packaging tersebut gitu. Dari baking class ini saya punya misi agar anak-anak itu lebih percaya diri. Percaya diri dalam arti
mereka itu nggak ragu-ragu gitu loh untuk baking di dapur. Kita percayakan kepada mereka, mereka bisa gitu. Dan mereka harus bersabar, harus tertib, disiplin mengikuti resep. Karena mengikuti resep dalam dunia baking itu sangat penting kepada tingkat keberhasilan baking itu sendiri gitu. Terus yang kedua, harapan saya itu mereka berkreasi, mereka gadget free gitu ya, gadget detox, tidak bermain gadget terus. Karena kelas saya itu kurang lebih 4-5 jam dan udah pasti nggak boleh pegang handphone gitu. Terus saya lihat dari batch 1-8 memang semuanya tertib dan memang antusias gitu dengan kegiatan kelas baking brownie sekat ini. Gitu. Saya pun berharap bisa menjadi young entrepreneur sebetulnya. Jadi ada murid saya yang di batch 1 dan 2 itu sudah mulai jualan. Tapi memang umurnya itu sudah 12-13 tahun ya. Tapi untuk umur segitu masih muda ya untuk mulai gitu berani berjualan gitu. Puluhan alumnus SMP PGRI 1 Ciawi angkatan 1995 dan 1996 pada Sabtu pagi menggelar acara reunian ke-26 sekaligus memberikan santunan kepada belasan anak yatim. Acara tersebut digelar di Kafe Kopi Eneng Kongkow di Kampung Bulak, Jambuluwu, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ketua Panitia Alumni PGRI angkatan ke-96 Selin Sumardi mengatakan, acara reunian yang dikemas dalam rangka temu kangen ini untuk mempererat tali silaturahmi yang selama ini hanya dilakukan melalui handphone dan di grup WhatsApp. Namun kali ini para alumni melakukan pertemuan dengan menggerakkan kegiatan positif yang bisa membantu masyarakat. Menurut Elan, acara reuni yang sudah lama direncanakannya itu selain untuk menjalin silaturahmi dan bisa berkumpul dengan teman-teman lama, juga bisa berbagi cerita semasa sekolah yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Sebenarnya silaturahmi ya, jadi kita buat biar dalam rangka 26 tahun ini kita sudah lama nggak ketemu, jadinya kita bisa dibilang temu kangen dah gitu istilahnya. Jadi bahasa kita ya disebut silaturahmi gitu. Udah berapa tahun nggak ketemu? Apanya? Udah berapa lama nggak ketemu? 26 tahun ya. Kita lulus tahun 96. Terus pernah ngadain juga tahun 2017, berarti 5 tahun ya, 6 tahun yang lalu berarti. Elan berharap acara temu kangen dan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh para alumnus SMP ini kedepannya akan terus ditingkatkan dan kekompakan pun harus dijaga. Dari Ciawi, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Bagaimana sahabat putar-putar? Jadi pengen nyoba kan? Atau ada dari sahabat putar-putar yang anaknya ataupun keponakannya untuk belajar membuat brownies? Menarik juga nih.
Oh ya, sahabat putar-putar, tujuan lain dari Kids Baking Class ini adalah para orang tua secara tidak langsung bisa mempunyai waktu me time dengan perasaan aman dan nyaman, meninggalkan anak-anak mereka belajar bersama dengannya di dapur Lorasa, tanpa khawatir anak-anak rewel dan juga bosan. Apa aja sih tadi kegiatan kita di Lorasa? Tadi sih kan kita nunggu di luar tuh. Lumayan sih bisa dapat me time ya buat mami-maminya. Nah, kalau aku ngintip-ngintip dari luar sih mereka tuh benar-benar dari nol dipersiapin ya. Semuanya ingredient sudah ada. Oh iya, dia nimbang tepung sendiri kalau nggak salah tadi ya. Terus motong-motong coklat. Oh iya, terus benar. nyeplok telurnya, buka Oh iya, telur sampai diajarin itu, ya. Iya, itu kan mereka excited lah ya, gitu, benar. yang di rumah nggak pernah Nah, diajarin. Ya benar, di itu sini sampai diajarin. Anakku aja yang cowok tuh ya ikut juga, aku ikutin. Jadi Iya. kan kayaknya kalau buat laki-laki juga wah lumayan nih ya kan. Seru banget. Dan mereka jadi lebih mandiri gitu. Iya benar. Apalagi kan tadi kita lama juga ya nunggunya ya. Aduh iya, seru banget seru banget deh. Sering-sering mungkin next apa ya? Mac and cheese mungkin ya Oh bikinnya iya, ya. buat Atau lasanya atau apa. Iya benar Resep-resep benar yang lain. Tapi emang ini nih Cupcake. benar juga ya, waffle, croffle. Iya. Jadi anak-anak nih kayaknya kalau setiap hari menunya ganti jadi oke aja. Atau enggak parentsnya bisa milih. Iya. Anaknya mau apa, mau baking apa, mau baking apa. Tapi seru banget sih. Seru banget ya, Kak. Coba tahu dari dulu ya. Iya. Setiap liburan sekolah ini Bener. karena aku baru tahu Waktu dan itu- mudah-mudahan sih. Waktu itu tahu Lorasa dari mana? Dari Instagram. Iya sama aku juga sih emang. Tapi ya lumayan sampai 4 sampai 5 jam. Iya. Terus Enak, mereka juga seru banget. diajarin packaging sendiri tuh, Kak. Packaging bener. sendiri, terus dia cara bikin ini ya, kayak misalkan tadi ngotak-ngotakin itu tuh juga susah loh. Kalau kita kayak nggak tahu juga kan diajarin, oh ini caranya gimana. Itu Iya, bagus deh. yang maminya nggak bisa ngajarin di Iya rumah lah. benar. Sampai tadi tuh aku dapat brosur yang Iya, caranya. resep-resepnya ya. Cara itu buatnya bisa ditempel di Nanti kulkas. kita bisa. Iya. Bisa Oke. bikin. Semangat ya, Kak. Yang penting anak-anak happy Ya happy. Yang penting hari ini happy banget. Happy banget. Baking Class ini menjadi salah satu pilihan bagus untuk mengisi waktu liburan anak-anak baik di akhir pekan agar kegiatannya bisa lebih positif, berskill, kreatif, dan juga produktif loh. Nama saya Alia, anak saya Ariana. Kita habis ikut cooking class dengan Lorasa ya. Dan di sini yang saya sangat senang adalah anak-anak jadi lebih mandiri. Karena dari awal kedatangan kita sudah disambut dengan segala persiapan yang sudah disiapkan oleh Lorasa. Bahkan anak-anak juga dapat makan siang. Terus semua ingredients dari cooking class-nya ini juga sudah free. Dan juga dibawa pulang brownies-nya ya, Rena ya. Are you happy? Ya, oke. Kasih lihat brownies-nya. Harapannya agar mungkin lebih sering lagi ya nanti Lorasa mengadakan, apalagi ini kan lagi liburan sekolah anak ya, jadi sangat bermanfaat lah untuk anak-anak gitu. Pancake. Oh, baking pancake. Aku punya free resepi pancake loh. Lihat kan tadi, mau praktek di rumah, bikin brownies sekatnya. Yakin? Oke, yakin akan praktek? Iya. Oke, high five. Thank you. Nanti mau ajarin mamahnya katanya. Kalau di rumah setelah selesai tadi ya, Nay. Hai, aku Tata. Ini anakku yang kedua, George. Ini anakku yang pertama, Jessica. Kegiatannya ini baking brownies di Lorasa. Dia ini praktek sendiri ya. Maksudnya benar-benar membuat brownies sendiri, memotong sendiri, menimbang sendiri, benar-benar nge-baking sendiri.
Harapannya tuh biar anak-anak ini tuh kalau ke toko kue itu nggak cuma beli terus habis itu beli makan nggak dihabisin. Harapannya tuh biar mereka tuh punya rasa tanggung jawab. Jadi kan ternyata buat baking itu tuh susah loh gitu loh. Jadi butuh proses, untuk nunggunya juga butuh proses. Nah, dan anak-anak ini menjadi rapi ya karena kan diajarin di sini packaging sendiri, terus kayak dia tuh nge-skat juga. Ya itu aja sih. Rasa aku tahu dari Instagram. Rasa harapannya udah bagus banget karena kalau baking untuk khusus anak-anak itu jarang ya di Depok ya. Jadi ini udah the best banget deh. Pokoknya anak-anak diantar ke sini terus parentsnya bisa me time karena sekitar 4-5 jam. Pokoknya anak-anak juga fun, terus bener-bener mereka tuh menikmati hasil karyanya sendiri. Forum Silaturahmi Zuriyah Cicantra dan Grup Religi Cicantra memberikan santunan kepada 60 anak yatim piatu. Acara tersebut dilakukan di Makam Keramat Syekh Umar Cicantra di Kampung Leuweung Gede, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Menurutnya kegiatan ini juga sebagai momentum silaturahmi antara keturunan dari Syekh Umar Cicantra dan masyarakat sekitar. Dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah, amin. Dijadikan para pejabat yang adil tur bijaksana. Dijadikan para pejabat penyahan ke rakyatna, sehingga kampung orang, desa orang dijadikan kampung anu kemandukan Ciawi, bahkan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun warabun. Amin ya Terus ada berapa yatim yang disantuni hari ini? Istimewa adik-adikku sekalian, anak-anak yatim. Sudah, alhamdulillah tadi sudah di. Mudah-mudahan kita doakan adik-adik anak yatim selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut praktisi sosial Kecamatan Tenjo, Aceng Mipta Ulumuddin mengatakan kegiatan yang dilakukan Forum Silaturahmi Zuriyah Cicantra dan Grup Religi Cicantra ini adalah yang pertama kalinya. Dari semua keturunan Syekh Umar Cicantra, menurut dirinya kegiatan di lokasi ini merupakan dalam upaya untuk menjaga kelestarian makam keramat yang sudah ada sejak dulu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan perkembangan kedepannya kita lebih maju lagi. Emang ini ada perkumpulan khusus Pak di sini Pak. Makanya ada dua perkumpulan, yang pertama ada religi, yang kedua juridik. Nah itulah yang hamba-hamba Allah berdonasi satu hari membahagiakan anak yatim. Apa seterusnya hanya kegiatan ini saja Pak? Hanya bulan ini, hanya hari ini aja Pak? Kegiatan ini continue dan akan berlanjut seterusnya. Kedepannya kita lebih besar, kita berencana mudah-mudahan Cicantra ini menjadi didukung penuh oleh grup Zuriyah Keramat Cicantra. Kegiatan mudah-mudahan. Lebih lanjut, Aceng menginginkan makam keramat Syekh Umar Cicantra ini dijadikan situs sejarah dan cagar budaya, mengingat perjuangan Syekh Umar sebagai pejuang dakwah di Kecamatan Tenjo. Ia berharap kepada pemerintah desa maupun pemerintah Kecamatan Tenjo untuk melestarikan dan menjaganya. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.
Saya di sini ingin mengajak mama-mama dan papa-papa semua untuk memilih kegiatan baking ini sebagai salah satu aktivitas Ananda, baik di liburan, di weekend gitu ya. Gak hanya liburan sekolah yang panjang, di weekend lah diselip-selipkan gitu. Menjadi salah satu pilihan yang sebetulnya menjanjikan, pilihan yang bagus gitu kan. Mungkin bosan main di playground gitu ya, bosan main di time zone gitu, menjadi baking class. Dan setelah sekian batch yang saya punya, nggak semua anak itu yang ikut adalah anak-anak yang suka baking gitu. Justru bahkan mereka penasaran, mereka ingin coba, mereka mungkin sudah bosan dengan kegiatan outing lainnya, lalu mereka coba ikutan kelas baking anak, ternyata suka. Bahkan ada yang punya cita-citanya apa, pulang dari kelas bakingnya Lorasa, mau chef aja deh mama gitu. Jadi mungkin bisa dicoba, jangan sampai juga menjadi keraguan, oh anak saya laki-laki gitu ya, atau anak saya sudah SMA, nanti malu gitu. Sebetulnya itu hanya keraguan mama papanya aja. Was the baking fun? Fun! Did you like it? I like it! Okay, which part was the most difficult one? I love the decoration. Oh, you love the decoration. The most difficult one? Cutting the chocolate block was difficult or no? The mixing. Oh, the mixing what? Quite difficult? Yes, because my hands are But, tired. or tired. Okay, what about the melting, the chocolate melting part? It was fun. It was fun. You are brave with the gas stove. Yes. Okay, can you show us your brownie, please, girls? Okay, did you like it? I like it. To whom will you give your brownie sekat? To whom will you give your brownie sekat? To your mama and papa? Yes. Hi, Ariana. Hi. Was the baking fun? Yes, it was. Okay, which one was the most favorite of yours? The boiling and stirring. Okay, the boiling part was called double boiler. Yeah. And then what else? The topping? The topping time? Yeah. What else? And The most difficult one? cutting. Carrying the chocolate block. Okay, can you show us your brownie sekat, please? Okay. Hi, Shanum. Hi. Was the baking fun? Yes. Okay, which part did you like the most? I love the part when we add the topping. You add the topping. And which one is most difficult one? Putting the brownies flour. Okay. So, did you enjoy it? Yes. Okay, you like it? Seru? Yes. Mana seru gitu? Mana tuh? Seru, okay. Ya apa? Did you like the baking class? Yes. Which part was the most favorite one? All of them. Can you tell us the story? What did you do today? We make running. Okay, and then what was the step? I forget. Cutting the chocolate. Okay, and then Bye. I want to go out. Oh iya, was it fun? Yeah. Mau ikut lagi nggak? Yeah. Mana serunya? Yeah. Seru? Say 1, 2, 3. Seru. 1, 2, 3. Seru.
260 orang siswa tingkat sekolah menengah pertama mengikuti kegiatan pemanduan bakat cabang olahraga yang dilakukan Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga di area parkir VIP Stadion Pakansari Cibinong. Kegiatan ini merupakan implementasi dari desain besar olahraga nasional. Terlebih, Jawa Barat termasuk salah satu lokasi 11 sentra DeBon yang sudah dimulai sejak bulan Juli 2022 lalu. Kasubit Bidang Pengembangan Bakat Kemenpora Wahyuningsih mengatakan, melalui pemanduan bakat ini ada beberapa atlet yang bisa masuk dalam sentra DeBon. Kemenpora melalui Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga memilih Kabupaten Bogor untuk pemaduan bakat. Karena Kabupaten Bogor termasuk salah satu daerah yang pembinaan atletnya sangat bagus dan kontinu melakukan pembinaan atlet dari usia dini. Tes berat badan. Tes berat badan ada di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan, ya, silakan pos 3. Ada Ibu Greta dan Pak James, Coach James. Pos 4 ada untuk tes rentang tangan. Di tempat yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis PPOPM Kabupaten Bogor, Betsy Alwin Rumate sangat mendukung jika kegiatan pemanduan bakat yang dilakukan Kemenpora kepada para pelajar SMP ini. Karena hasil dari kegiatan tersebut tentunya akan menjadi database bagi PPOPM Kabupaten Bogor ke depannya jika ada seleksi atlet di PPOPM. Kabupaten Bogor itu seleksi atlet itu terbuka ya saudara. Sepanjang dia memenuhi syarat kualifikasi yang kita tentukan, pasti akan kita terima. Gitu. Nah, dengan adanya kegiatan ini sebenarnya sangat baik karena akan menjadi salah satu database bagi kita. Jadi ketika akan ada seleksi masuk ke PPOPM, dia bisa termotivasi untuk masuk. Gitu. Dia sekarang sudah punya gambaran seperti apa tes fisiknya, sehingga kita harapkan ketika dia pulang dari tempat ini, dia bisa dibimbing lagi oleh guru-guru olahraga. Makanya sekarang kita libatkan guru-guru olahraga sehingga mereka dapat bekal yang banyak. Nah, mereka kembali ke sekolah bisa langsung implementasi dan memupuk bakat-bakat yang sudah terdetek ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan 1-2 tahun ke depan mereka bisa terjaring masuk dalam PPOPM. Dari Pakansari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.